بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit orang tahu bahwa surah Al-Alaq adalah surat pendek ke-96 dalam Al-Quran yang terdiri dari 19 ayat. Surat ini tergolong ke dalam surah Makkiyah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Apa saja isi kandungan surah Al-Alaq dari ayat 1-5? Mari kita bahas. Pentingnya ilmu pengetahuan surah Al-Alaq ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Itu artinya selama masih bernyawa tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Selanjutnya juga proses penciptaan manusia. Pada ayat 1-5 surah Al-Alaq juga menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Dijelaskan pada ayat ini, manusia diciptakan dari segumpalan darah. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan segumpalan darah yang dimaksud adalah proses pertemuannya antara sel telur dan sel sperma dalam rahim wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna daripada ciptaan yang lainnya. Selanjutnya, perintah banyak membaca. Belajar surah ini juga berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak baca dan belajar. Membaca merupakan satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas. Sejumlah disiplin ilmu juga perlu dipelajari. Tujuannya agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berpendapat. Hal ini lantaran dengan banyaknya membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Objek untuk membaca juga sangat luas, yaitu berupa segala hal yang ada di sekeliling manusia. Selanjutnya, anjuran mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Manusia mampu mencatat semua ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya. Selain mempermudah mengingat, hal ini dilakukan agar ilmu pengetahuan dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, seperti para ulama dan ilmuwan yang juga menulis dan membukukan karya-karyanya. Karya-karya inilah yang memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era selanjutnya. Kandungan selanjutnya yaitu ilmu datangnya dari Allah. Ilmu adalah cahaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahayanya kepada orang-orang yang bersih dari kemaksiatan. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Alaq, semua ilmu pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat manusia tidak membawa apapun saat mereka lahir ke bumi, mereka juga tidak mengetahui apapun saat lahir ke dunia. Dengan kemurahan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia mengenai ilmu pengetahuan melalui berbagai macam cara. Karenanya, jangan sampai ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi sombong dan melupakan Tuhan yang mengajarinya. Sudah sepantasnya ilmu pengetahuan dapat membuat manusia menjadi semakin dekat dengan Tuhan, karena sejatinya ilmu pengetahuan merupakan jalan menuju Tuhan. Terakhir ada perintah untuk tidak menyerah. Surah Al-Alaq ayat 1-5
juga berkaitan dengan usaha dan kerja keras. Dalam kisah turunnya kelima ayat tersebut, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Bahkan malaikat Jibril mengulanginya hingga 3 kali, dan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Tentu saja tidak mudah bagi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga bukan perkara mudah bagi Rasulullah SAW dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati begitu, malaikat Jibril terus berusaha menuntun Nabi Muhammad SAW agar bisa mengikuti bacaan yang disampaikannya hingga benar. Padahal kala itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu serta menolong hambanya yang ingin berusaha dan berdoa. Hal tersebut menandakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia untuk tidak mudah menyerah. Selama masih bernapas, manusia tidak boleh menyerah dengan keadaan. Sekian pembahasan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.